udah sholat, dia banyak salawat ke Rasulullah Muhammad SAW, itu takwa kepada Allah. Dia sudah sholat, dia kerjakan yang sunnah, itu takwa kepada Allah. Dan dia mempunyai khasyah, dikatakan khauf wa ta'ah. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti khabar bahwa kalau kita melakukan pekerjaan buruk akan diazab. Ngerti khabar, kita nggak boleh jahil, harus alim, nggak boleh bodoh, harus pintar. Ngerti khabar kaza wa kaza, akan ancaman apa itu nanti di akhirat. Khauf, takut supaya kita mengetahui, lebih mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taat kepada apa yang Allah perintahkan. Ini khasyah yang dikatakan nahlul tuqa. Dia punya dua hal itu yang disebut khasyah, khauf wa ta'ah. Rasa takut kepada Allah dan taat mengikuti apa yang Allah perintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan suatu saat mudah-mudahan kita berharap berkumpul dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Kita berharap Allah ampunkan dosa-dosa kita, daripada yang dikatakan al-ilmu yuntafa'u bihi, yang bermanfaat untuk kita insyaallah. Di malam hari ini kita mendapatkan keberkahan Sayyid Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Kita mendapatkan keberkahan Sayyid Al-Ratib Al-Idrus Al-Imam Samsi Sumus Muhannafus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ustaz Syafi'i Khadim Majlis Al-Khair, manfaat Allah betul hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua mudah-mudahan jadikan anak soleh solehah, dimanfaatkan ilmu dunia akhirat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, abil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tuqa, orang yang dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini khusyuk di salat. At-tuqa, orang dikatakan ahli, dia pakar di ilmuwan ya, ataupun dia ahli dalam urusan-urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dia ngerti, dia lebih. Nah, itu takwa kepada Allah. Dia udah sholat, dia banyak salawat ke Rasulullah Muhammad SAW, itu takwa kepada Allah. Dia sudah sholat, dia kerjakan yang sunnah, itu takwa kepada Allah. Dan dia mempunyai khasyah, dikatakan khauf wa ta'ah. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti khabar bahwa kalau kita melakukan pekerjaan buruk akan diazab. Ngerti khabar, kita nggak boleh jahil, harus alim, nggak boleh bodoh, harus pintar. Ngerti khabar kaza wa kaza, akan ancaman apa itu nanti di akhirat. Khauf, takut supaya kita mengetahui, lebih mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taat kepada apa yang Allah perintahkan. Ini khasyah yang dikatakan nahlul tuqa. Dia punya dua hal itu yang disebut khasyah, khauf wa ta'ah. Rasa takut kepada Allah dan taat mengikuti apa yang Allah perintahkan. Daripada sholat, seorang ini dilihat takwanya. Nah, karena dikatakan Rasulullah, as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Man agamaha, siapa dia mendirikan salat, faqad agama din, maka dia kuat agamanya, ya, dia tegak hidup
nggak gampang terpengaruh ya, nggak gampang terpengaruh lemah iman, istiqomah, lebih mengutamakan yang penting-penting, ngerti yang nggak penting-penting, dan ngerti apa-apa yang mubazir nggak dikerjakan, dan ngerti takut, dia harus berusaha ngeden ya untuk istiqomah dalam mengerjakan sholat yang Allah perintahkan. Fakat agama din, dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakaha, dikatakan Rasulullah, kalau dia meninggalkan ini perkara salat ini, fakat hadama din, orang ini menghancurkan agama. Tuqa dikatakan takwa ini yang memang spesial orang yang bisa mandang Nabi. Spesial orang yang memang udah bisa dia ngikutin Rasulullah. Oke, kayak 4 sahabat Nabi, ya, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikatakan ini tokoh dalam agama Islam yang kita muliakan selalu, sahabat yang dikatakan manusia yang hebat setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketakwaan itu ada di diri mereka. Terus minal madhab, daripada 4 madhab ya, di zaman salafun salihin, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali radhiyallahu anhum, yang mereka ini sebagaimana kita sholat seperti mereka kerjakan, sebagaimana tata cara seperti itulah madhab yang kita kerjakan daripada arba'atu madhab, 4 madhab yang kita ikuti, Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa orang terus mati ya, dia membawa takwa kepada Allah, ini orang yang luar biasa ya, enggak seperti matinya orang biasa. Orang kalau biasa mati, dia udah mati husnul khatimah. Tapi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya risalah, dia punya cerita. Ya, kayak semacam wali-wali min auliillah, daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, termasuk Imam Samsul Sumus Muhannafus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, ya, yang mana ada manakibnya ya, diceritakan oleh Imam Habib Allah Al-Idrus ini kaza wa kaza, begini ya, dia dari keluarga Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, memang mamangnya dia wali, dia punya abah wali Habib Abu Bakar Sakron, dia punya saudara kerabat apa segala, dia manakibnya diceritakan seperti itu karena ahli tuqa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ke Nabi Muhammad SAW, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimaksud itu Nabi. Ya, wahai Rasulullah, ketakwaan kamu, kedekatan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala diukur dari seberapa takwanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi takwa ini susah. Ya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya kita harus wajib. Ya, wajib. Jadi kemuliaan ini Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, diwajibkan Allah. Misal salat, kita kalau salat ini kita wajib selawat. Waktu kita atahiyat kita wajib menyebut nama Nabi Muhammad ini ya, muamalah. Bukan berarti di luar kewajiban. Ya. Karena andai enggak kita wajibkan untuk kita takwa kepada Allah, kita akan enggak benar. Ya, karena kalau enggak mulia ya turun. Kalau kita enggak ahli jannah ya ahli nar. Auzubillah min dzalik. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersungguh-sungguh. Ya, Allah katakan ke Rasulullah, Allah benar-benar akan melihat seorang itu menjadi orang ini mulia dari seberapa takwa. Takwa dia selalu mengharap ya. Jadi enggak sekedar ibadah, tapi berharap ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sahnya salat kelihatan sah. Ya, apa segala, tapi diterima enggak diterima, kita terus berserah, enggak, dia berharap supaya Allah terima amal. Ya, ada keutamaan di diri mereka ahlut tuqa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling dekat ke Allah Nabi Muhammad. Padahal makhluk kita. Ya, Rasulullah ini Allah buat dari cahaya, ya, makhluk Allah. Tapi dari zatnya Allah dikatakan seperti itu. Jadi inama amruhu idza arada syai'an. Di Allah Subhanahu wa taala kita kenali Allah ini, kapasitas kita makhluk, dia Allah Tuhan. Enggak ada yang bisa menghalangi kata Allah. Inama amruhu, ketika aku mengerjakan apa segala sesuatu, arada syai'an, enggak ada yang bisa
nahan, nggak ada yang nggak nerima. Begitu. Ayyakula lahu kun fayakun, dikatakan tinggal Allah aku katakan jadi maka jadilah. Itu dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika melihat nur Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah, ketika Allah buat dari cahaya itu, dari cahaya Allah, dari zatnya Allah, min nuri, dari cahaya Allah, Allah buat Nabi SAW. Dan Allah pun menyuruhkan Nabi untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling dikatakan ibadahnya, ya, pemimpin kita semua umatnya, yang dikatakan paling munawar, bercahaya, ya, banyak diceritakan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ini munawar, bercahaya. Habib Neon, Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus Surabaya, itu dia bercahaya, orangnya memang bercahaya. Jadi pernah diriwayatkan di Surabaya sana, di Ampel itu dekat Tanjung Perak. Ya, kalau di Semarang Jawa Tengah itu, di Jawa Timur Surabaya Tanjung Mas, ya. Kalau di Jakarta Tanjung Priuk, dikatakan kata terus. Itu waktu lagi ngaji lampu mati ya neon. Muhammad bin Hussein Al-Idrus ini, itu wajah Muhammad bin Hussein Al-Idrus terang sampai ruangan itu terang, ya. Seperti Nabi SAW ketika diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang kehilangan jarum, sedang jatuh di malam gelap itu di rumah, karena nggak kelihatan. Begitu Nabi masuk ke ruangan itu, jadi terang ruangan itu. Nah itu yang dikatakan takwa yang mereka punya, dan memang mereka orang-orang yang membawa nur cahaya yang bukan secara hakika, nggak secara batin, tapi zahir, terlihat. Berarti Habib, kalau kita ngerjakan sholat akan bercahaya, ya pasti. Nah, itu jadi seseorang yang mengetahui mengenali Allah Subhanahu wa taala, memang dia mengenali Allah. Ya, jadi kalau seandainya seorang ini sering salawat ke Nabi SAW, dia banyak salawat, puluhan ribu salawat ke Rasulullah, terus dia mimpi Nabi, memang Nabi gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, begitu, yang menjadikan seorang dia baik, Allah yang ngatur segala sesuatu. Bagaimana iman takwa kita kepada Allah, termasuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, takwa. Orang ini ngerti Allah, orang ngerti salat lillah karena Allah. Sedangkan kebanyakan orang ini dia ngerjakan salat karena dia ngerti bahwa kalau dia enggak salat dia akan dihukum. Dia akan melakukan perbuatan yang dikatakan tarka shalah, mendapatkan dosa. Tapi ahlu tuqa, orang bertakwa kepada Allah, dia mengerjakan sholat lillahi ta'ala. Jadi nggak sembarangan. Kita ini mungkin belum bisa kalau kita dikatakan ahli tuqa, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti tambah alim, tambah bisa dekat ke Allah, dan tambah jauh dari iblis. Laknatullah, na'udzubillah min dzalik. Nah ini kalau tambah mendekat kepada kebaikan, setan tambah ngejar di orang. Iya. Tapi kadang iblis laknatullah mendekati kepada orang yang memang jahil. Jadi segala sesuatu kita nggak ngerti. Kadang ada orang khusyuk diganggu setan, kadang ada orang nggak khusyuk diganggu setan. Setan ini dia ngerti bagaimana salah ngeganggu orang karena dia udah ngelotok. Lah ahlu tuqa dia ngerti, benar-benar ngerti bagaimana kelemahan setan. Saking mereka ini, sebagian wali memiliki basiroh, ngerti apa-apa ya nggak tampak pandangan mata kita biasa. Dan memang ada kelainan yang kita lihat nggak sama di diri mereka. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, dalam satu peperangan Habib Abdullah ini berubah dia. Jadi ada satu jenderal perang nantangin Habib Abdullah Idrus. Mana ini Abdullah Idrus yang katanya bisa menjadi raksasa. Begitu itu ketemu sama Habib Abdullah Idrus, pas Habib Abdullah mimpin perang di kubu pasukan Habib Abdullah. Begitu berhadapan, berubah Habib Abdullah menjadi raksasa. Jadi memang mereka ini zahiran wa batinan, ya, terkadang yang kita pahami hanya biasa, orang kuat kayak segala macam. Dia ada kelebihan di balik kekuatannya itu. Dia orang
punya sesuatu yang lebih, dia punya kelebihan daripada sesuatu yang punya kelebihan seorang itu dikatakan takwa. Dia punya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala membuat kita ini takwa kepada Allah, ya, dan yang sudah barang tentu daripada akhlak Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini, ahlu tuqa, orang bertakwa itu dia sampai dikatakan khalidina fiha abada. Allah akan letakkan di surga, ya, yang memang surga ini tempat yang abadi, kekal. Ya, tempat yang nggak akan orang masuk surga terus dia dimasukkan ke neraka, nggak bisa. Nah, itulah yang dikatakan janji Allah Subhanahu wa taala, dzalika liman khasyya rabbah. Karena kenapa mereka ahlu takwa Allah masukkan ke dalam surga selama-lamanya? Karena mereka mempunyai khauf ta'ah kepada Allah. Mereka mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin orang dia takut kepada Allah, ini bukan dia semakin takut sama orang, nggak berani ketemu orang, bukan. Tapi tambah takut semakin dia cinta kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai Nabi katakan, Allah firmankan fattabi'uni. Dia suruh kita mengikuti Rasul. Yahbibkumullah. Allah akan memberikan kecintaan, Allah akan memberikan janji-janjinya kepada hambanya yang soleh, ya. Dan berarti kalau orang dia soleh, dia orang nggak takwa, ataupun orang takwa orang nggak soleh, takwa ini setelah orang dia soleh. Jadi ahlu tuqa yang dikatakan hasil seorang ini dan bahkan istiqomah orang itu setiap hari dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan, salat yang dikatakan dari tiang agama, ya, karena salat ini dan dikatakan juga doa silahul mu'min. Doa ini juga senjata, ya, senjata bukan hanya untuk kepada makhluk, bukan, tapi senjata yang Allah berikan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum salihin, orang-orang yang dia enggak pernah lepas salat 5 waktu, orang yang khusyuk dalam mengerjakan salat 5 waktu dan dia mandang dengan pandangan takwa. Orang ini memang mata orang ini spesial, mata yang kita harapkan seperti mereka mata kita. Ya, pendengaran mereka yang spesial, yang sampai Nabi katakan kuntulahu sam'ahu, Allah akan menjadi pendengaran orang-orang soleh itu, abdun soleh, orang yang soleh. Ini takwa di atas mereka kaum solihin, orang-orang yang soleh itu. Nah, karena apa mereka mendapatkan hal sedemikian rupa? Karena zainal wujud, karena keindahan daripada akhlakul karimah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi katakan, jadi akhlak ini kita mengikuti Rasulullah karena Nabi katakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad ini memang kita seperti Nabi. Jadi kalau kita umat Nabi Allah Isa, kita seperti Nabi Allah Isa. Kalau kita umat Nabi Allah Musa, kita seperti Nabi Allah Musa. Kalau kita umat Nabi Allah Dawud, kita seperti Nabi Allah Dawud. Ya, kita berzabur. Nah, kalau kita ngikuti, ya kita di barisan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, insya Allah akhlak kita seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi perangi dalam hidup kita, apa yang kita kerjakan, bagaimana kita nanti, nama kita di dunia ini, nama kita di nisan nanti, di alam kubur itu nanti, anak keturunan kita seperti apa, sehingga kita meminta kepada Allah, ya, supaya diberi keturunan soleh soleha, yang udah pada menikah, supaya kita menjadi anak yang soleh, di hadapan orang tua, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tatanan tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang Rasul katakan, memang itu Nabi. Innama bu'itsu, dan diutusnya Rasul utusan untuk kita kepada umatnya, leutamima, yang harus kita perhatikan akhlak bagaimana kita ngerjakan sholat. Jadi kita ini kalau ketemu orang, kita lagi ketemu Allah. Waktu sholat mi'rajul mu'min dikatakan, waktu kita sholat kita ketemu Allah. Jadi kita dilihat orang nih, kita seperti apa di mata orang nih, Allah ngelihat kita seperti itu, kita apalagi kita ngerjakan sholat. Nah, itu yang dikatakan orang yang mendapat nadratu ilahiyah, mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia mengharapkan sesuatu, bahkan dia belum minta, udah Allah beri. Nah, ini takwa, orang yang bertakwa kepada Allah, yang Allah cukupi. Apa segala macam kebutuhannya Allah cukupi. Ya, kalau orang biasa di kita ini dikurang-kurangin mulu, susah terus, jarang-jarang senang. Mereka tambah terus, tambah diuji terus. Mereka orang-orang itu yang kita berharap mendapatkan ridhonya Allah dalam kita menyebut nama mereka.
Ya, kita sebut nama Nabi SAW untuk kita mendapatkan 3 lipatan pahala. Bayangkan, kita diberi 10 pahala besar, dihapus 10 dosa besar, diberi 10 derajat. Itu keutamaan salawat ke Nabi Muhammad. Maka kita nyebut terus nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, untuk kita mendekat kepada Allah melalui wasilah Nabi SAW, dari perantara Nabi Muhammad SAW. Dan memang kita hidup ini, ya, kita akan mengucap syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kita sebut nama Nabi. Ya, setelah kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala, aku bersaksi dia Allah, Tuhan tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi SAW utusan untuk kita, utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang itu terus mendapatkan, ini orang benar-benar husnul khatimah, orang yang dikatakan mati membawa iman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dia benar-benar orang ini, ya. Orang ini enggak salah, hak orang ini. Orang-orang ini hak. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan orang ini arafal haqqa. Karena orang menyaksikan orang ini. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Selama dia hidup, orang ini memandang apa segala sesuatu keinginan Allah. Begitu orang itu kita insyaallah, ya, insyaallah kita mati, orang ngerti, orang ini ngerti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap, kenapa kita melihat orang-orang alim itu, supaya kita kecepretan, kita jadi keikutan, ngikutin tata cara apa gerak tangan orang ini, bagaimana pandangan orang ini, dan bagaimana hidup sampai mati orang itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan gak akan, kata Allah, ya gak akan orang yang dia takwa dengan sebenar-benarnya takwa, ya, dia iman bahwa iman saya mati, ya, gak akan dia orang mati. Orang ini akan mati, kita akan mati insya Allah dalam keadaan Islam. Ya, kita bawa Nabi SAW, karena kita baca maulid Nabi SAW, kita akan mendapatkan pertolongan nanti di akhirat, di alam kubur. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.